Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di aktivitas 9. Oke, di sini saya akan review sedikit aktivitas 8 dan 9 yang sudah teman-teman lakukan. Oke. Kalau kira-kira ada yang belum dipahami, teman-teman juga bisa coba melihat di bagian bawah LMS itu dia ada materi pengayaan ya. Teman-teman bisa cek juga materi pengayaan ini berupa video dari YouTube atau bisa juga cari sendiri browsing di YouTube juga insya Allah gitu ya. Nah, di aktivitas 8, teman-teman membahas teknik penanganan data hilang. Sempat kita kemarin apa di aktivitas sebelumnya ada pakai imputasi gitu ya, pakai juga bisa pakai regresi gitu ya, bisa pakai simin, median dan seterusnya. Nah, bagaimana cara ngeceknya kalau di R gitu ya? Kalau datanya masih bisa dibuka di Excel ya kelihatan lah banyak yang kosong gitu kan. Nah, kalau datanya terlalu banyak, big data gitu kan, terlalu besar, ya kita susah nanti kalau kita mau lihat di Excel. Oke, kita bisa pakai R atau juga pakai Python gitu ya. Ini kodenya untuk memeriksa jumlah data yang hilang di setiap kolom. Tinggal call sums gitu ya. Is.na datanya. Nanti nama datanya tergantung teman-teman kasih nama atau enggak. Ini untuk nama datanya. Kemudian menghitung total jumlah data hilang di seluruh dataset. Ini tinggal sum. Jumlah tadi ya. Total data. Kemudian untuk kalau teman-teman mau lihat visualisasi data hilangnya bisa pakai ini. ggplot gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya teman-teman menangani data hilangnya dengan cara dihapus? Tapi teman-teman harus cek dulu kalau jumlahnya itu memang sedikit data yang hilang, teman-teman bisa hapus data. Tapi kalau ternyata data yang hilangnya itu banyak atau banyak responden yang tidak ngisi, nah ini jangan dihapus nanti banyak yang hilang, nah, pakailah imputasi atau apa gitu ya. Jadi kalau data sedikit itu yang hilangnya nggak apa-apa dihapus. Nah, ini caranya tinggal seperti ini, data clean. Kemudian kalau memakai teknik nadi, ini kalau tidak mau dihapus, tapi kita isi aja ya dengan imputasi. Caranya berikut ya, teman-teman bisa cobain. Oke, kemudian mengisi data prediksi, bisa mengisi dengan data lain, lalu ada paketnya katanya untuk penanganan data hilang, ini bisa dengan multivariate imputation, dengan chain equation, oke, surat rantai. Ya, itu bisa juga pakai paket Miss Forest. Kita gimana caranya untuk mengevaluasi data hilang bisa dengan visualisasi ini ya dikasih warna. Oke, kemudian ini contoh selengkapnya katanya. Nah, ini data set air quality-nya ada di mana? Nanti coba dicek di LMS. Kalau nggak ada, atau apa dia mungkin data umum gitu ya. Teman-teman bisa cek juga di Kaggle atau penyedia data set yang lain ya untuk latihan. Kemudian eh, di aktivitas 9, nah ini teman-teman bisa analisis regresi dengan cara eksplorasi. Nah, ini terkenal sih di statistik ya. Ini digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara variabel, gitu ya, hubungan antara variabel. Apakah mereka saling terkait? Jadi ya, sebetulnya ada istilah lagi korelasi ya, kalau teman-teman mau lihat hubungan antar variabel. Nah, mulai dari awalnya pasti ada pengumpulan dan persiapan data. Lalu jangan lupa dibersihkan dulu, cleaning, dicek apakah ada yang hilang datanya atau enggak gitu ya. Atau ada pencilan, outlier. Nah, ini juga atau mungkin ada data yang tidak relevan jadi salah ngetik gitu. Harusnya ngisi jumlah anak 2 jadi 20 itu kan rada-rada aneh ya jumlah sekarang. Jadi ini dicek juga kemudian nilai yang terlalu yang lain ngisinya 1 sampai 4 misalkan jumlah anak tapi tiba-tiba ada yang 20 gitu kan itu aneh namanya ya. Bisa jadi dia datanya tidak relevan gitu. Dia bisa jadi benar tapi kayaknya sih eh, pencilan kan jatuhnya jadi gini. Oke, nah terus teman-teman setelah tadi membersihkan, cleaning, kalau perlu di handling ya kalau ada yang hilang. Lalu eksplorasi data awal dengan cara menentukan statistik deskriptif, pemusatan data tadi. Ya. Kemudian setelah itu visualisasi data dulu dari data yang ada, kira-kira kayak apa, hubungannya gimana. Nah, kemudian bisa langsung menggunakan analisis korelasi. Nah, di sini kalau mau pakai apa ya, ada istilahnya matriks korelasi, matriks hubungan gitu ya, variabel.
Kemudian bisa juga menggunakan heat map. Bisa dicoba dengan R ya. Pakai data teman-teman aja, terus dicoba bikin gitu. Atau kalau nggak males bikin sendiri ya download data dari apa dari Kaggle misalnya banyak ya. Kaggle.com. Itu dari Google kan Google juga ada data dataset yang gratis gitu ya. Kemudian untuk membuat model regresi sederhana, ada regresi linear. Ini biasanya hubungan eh, karena namanya linear ya, berarti garis dia. Oke, jadi batasannya satu variabel independen, satu variabel bebas. Kayak fungsi persamaan garis itu aja. Nah, di sini ya contohnya kita bisa pakai model ini. Kemudian kalau regresi berganda, nah ini kalau ternyata lebih dari satu variabel independen. Jadi kalau tadi fungsinya y sama dengan x, mungkin ini fungsinya z sama dengan x, y gitu. Kayak gitu, lalu eh, bisa dengan yang berikutnya adalah bisa uji asumsi model. Ada normalitas, ada homoskedastisitas, independensi, multikolinearitas gitu ya. Nah, biasanya masing-masing saya kira ini ada di pengayaan gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana menangani masalah dalam model ya. Ini macam-macam lagi tekniknya. Mungkin masih ada banyak lagi yang di sini. Ya, setelah tadi menangani masalah ya harus divalidasi juga apakah model yang udah kita dapat ini udah benar gitu ya. Bisa dengan cara cross validation atau bisa ini, bisa juga macam-macam. Lalu hasil dari itu kalau udah valid, nah kita bisa melaporkan hasilnya gitu ya. Kemudian divisualisasi, kalau angka aja kan mungkin nggak paham gitu. Seperti itu. Oke, nah itulah yang kita bahas di teman-teman udah coba cek ya di aktivitas 8 sama 9. Nah, sampai ketemu lagi, kita video berikutnya itu ada di aktivitas 11. Oke deh, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.